Sebagian yang lain bilang, Ustaz Mufti, antum ini bukan yang pertama yang dipotong-potong seperti itu. Sudah banyak kok ustaz-ustaz yang senior yang sudah lebih duluan daripada antum. Video mereka dikonsumsi masyarakat dalam kondisi terpotong-potong dan tidak sesuai esensi. Maksudnya dia, kalau memang itu nggak ada masalah buat kalian, harusnya kalian nggak perlu takut. Tapi orang tidak berani mengaminkan, itu menunjukkan bahwa sebenarnya dalam hati kecil, mereka takut juga. Mereka dalam hati kecil mengiyakan bahwa dengerin musik itu ada masalah juga sebenarnya. Itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Semuanya saya doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia ini, lebih-lebih di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Saya terpaksa mengangkat masalah Ustadz Mufli lagi karena orang ini yang bernama Muhsin Tambusai ini sudah beberapa kali ya komen di video saya, sudah saya tidak tanggapi, tapi lama-lama saya juga terpaksa untuk menanggapinya. Orang ini mengatakan konten fitnah bom nuklir, bom atom terhadap Ustadz Mufli kenapa belum dihapus juga Tat Pandi? Konten fitnah bom nuklirnya mau dijadikan cuan juga ya? Saya mengomentari Ustadz Mufli dulu, mengupload doa beliau, Insinyur Mufli, yang mengatakan orang-orang yang menghalalkan musik, ustadz-ustadz yang menghalalkan musik, yang suka dengar konser, mudah-mudahan mati meninggal saat mendengarkan musik atau nonton konser itu. Dan katanya Ustadz Mufli ini sudah mengklarifikasi apa sebenarnya esensi dari video doa Ustadz Mufli itu yang saya kasih judul bom atom atau bom nuklir ya, apa itu saya lupa judulnya. Nah baik, kita buktikan apakah saya fitnah Ustadz Mufli atau tidak. Kita buktikan sekarang. Ini klarifikasi dari Pak Mufli yang saya ambil di channelnya Harry Pras. Tetapi alhamdulillahnya beliau tadi malam sudah mengklarifikasi itu. Dan kalian yang selama ini juga menuduh yang tidak-tidak terhadap beliau, silahkan simak video beliau yang satu ini. Oke, siap Pak Pras. Kita simak bersama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, baik yang menyimak secara online maupun teman-teman yang tabayun offline, jazakumullah khairan. Sebenarnya Anda itu maju mundur ya untuk mengklarifikasi atau menjelaskan hal ini. Sebagai ustadz-ustadz yang bahkan senior itu ada yang dorong, Ustadz Mufli, itu harus berikan penjelasan supaya ini tidak dikonsumsi nanti sampai berbulan-bulan bahkan sampai tahun-tahun mendatang. Karena kalau antum diam saja, nanti orang kira itu benar. Sebagian yang lain bilang, Ustadz Mufti, antum ini bukan yang pertama yang dipotong-potong seperti itu. Sudah banyak kok ustadz-ustadz yang senior yang sudah lebih duluan daripada antum. Video mereka dikonsumsi masyarakat dalam kondisi terpotong-potong dan tidak sesuai esensi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang Pak Insinyur Mufli, klarifikasi itu penting untuk memberikan pencerahan terhadap apa yang telah Anda sampaikan. Yang kedua, masalah video terpotong-potong sebenarnya bukan hanya Anda, benar apa yang disampaikan oleh Ustadz senior Anda itu. Bukan hanya Anda yang pertama yang video dipotong-potong, termasuk Ustadz Hadi Hidayat juga pernah dipotong-potong masalah musik itu oleh orang lain ya. Bahkan setelah Ustadz Hadi Hidayat ini klarifikasi seperti ini, masih saja Anda percaya Pak. Biasa seperti itu orang. Jadi adalah let them go gitu aja. Jadi Anda pikir ya sudah deh, gak apa-apa untuk sekali ini Anda menyempatkan waktu untuk melayani teman-teman yang mau tabayun. Meskipun ini kalau kita bilang banyak hal yang lebih penting daripada sekedar hal ini. Nah, apalagi di masa-masa haji kita mau jelaskan, mau bikin video yang menjelaskan prosesi haji, hukum-hukum yang bermanfaat untuk jamaah haji di hari-hari ini, ketimbang bikin klarifikasi. Oke. Oh ya, saya kenalkan dulu, ini tim saya. Beliau-beliau bukan tim saya, sehingga beliau-beliau tidak tahu dapurnya. Yang paling tahu mereka, karena ini editornya juga ada di sini, editor video itu. Jadi suatu hari kami dapatkan ada sebuah video dari Mesir, berbahasa Mesir, konten kreator yang dia punya video bunyinya gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل الأغاني حرام ولا حلال؟ السؤال اللي بتسأل 100 مرة. يا أخي الحبيب، لو سقت لك جميع الأدلة وقلت لك أن الأغاني حرام أو حلال لن تقتنع، ولكن أنا أريد الاقتناع من داخلك. أنا سأدعو لك وأنت قل آمين. أريدك أن تؤمن على دعائي. أسأل الله العظيم أن يجعل آخر كلامك من الدنيا لا إله إلا الله. قل آمين. آمين. أسأل الله العظيم أن يجعل آخر كلامك من الدنيا الأغاني. قل آمين. لن تقل آمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يملأ صحفك يوم القيامة بالقرآن الكريم. قل آمين. سمعتك تقول آمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يملأ صحفك يوم القيامة بالأغاني. هل قلت آمين؟
لم تقل آمين لأنك تعرف الفرق بين الحق Dia bilang gini, apa hukumnya musik? Ini adalah pertanyaan yang sudah puluhan, mungkin ratusan, dan berkali-kali kalian bertanya tentang hal ini. Kalau soal hukumnya, sudah kita nggak usah bahas lagi. Sekarang coba kalian aminkan apa doa saya. Tentu, ikhwah Mesir ini bukan bermaksud mendoakan teman-temannya. Bukan bermaksud mendoakan orang yang menyimak videonya. Tapi dia sedang mengajak orang merenung. Kalau seandainya ada doa seperti itu, apa iya kalian berani berdoa amin, mengaminkan bahwa kalian akan wafat dalam kondisi mendengar musik? Maksudnya dia, kalau memang itu nggak ada masalah buat kalian, harusnya kalian nggak perlu takut. Tapi orang tidak berani mengaminkan itu menunjukkan bahwa sebenarnya dalam hati kecil mereka takut juga. Mereka dalam hati kecil mengiyakan bahwa dengerin musik itu ada masalah juga sebenarnya. Gitu kan? Anak sama tim bilang gini, ini menarik nih videonya. Gimana kalau kita bikin versi bahasa Indonesianya? Kan itu versi bahasa Mesir soalnya. Di remix ada. Di remake. Ini kan bahasa kita. Bedanya, yang di Mesir itu dia alurnya cepat. Antara doa, yang terkesan doa itu, dengan pertanyaan, ada yang berani mengaminkan, itu nggak ada jeda, hampir nggak ada jeda. Sedangkan anak itu alurnya alur lambat. Di renungan itu cenderung lambat alurnya. Anda ngomong gitu. Agar mereka mati dalam keadaan mendengarkan musik, menyanyi, mendengarkan konser, dan yang semacam itu, ya Allah. Ucapkan amin. Nggak ada yang bilang amin. Ya Allah, matikanlah teman-temanku ini yang suka mendengar musik, wafatkan dan pada mendengarkan konser. Ucapkan amin. Ada 2 detik nih. Baru Anda ngomong, ada yang berani? Nah, tapi mungkin karena alurnya alur lambat, ada 2 detik, orang yang mungkin tidak sabar, potong di situ. Sebelum kata-kata, ada yang berani? Lalu itu saja yang di-share, itu saja yang kemudian dipotong dan dikasih caption. Orang ini saking nggak terimanya perbedaan pendapat, sampai-sampai mendoakan keburukan. Padahal bukan lagi mendoakan keburukan, itu konten yang sama dengan yang Mesir itu adalah bentuknya renungan. Seandainya teman-teman tidak bermasalah sama sekali soal mendengar musik, apa harus takut? Nah, dalam klarifikasinya Pak Mufli itu menyatakan bahwa sebenarnya beliau itu menemukan video kreator dari salah seorang orang Mesir lah, maksudnya gitu. Di situ menantang, seakan-akan mengajak merenung orang yang menghalalkan musik. Kalau memang musik ini halal, mari kita beranikah mengaminkan doa ini, kan seperti itu maksudnya. Kemudian diterjemah ke dalam bahasa Indonesia oleh Ustadz Mufli seperti itu. Ini kan sama saja maksudnya kan. Apa yang disampaikan oleh konten kreator dari Mesir itu berarti kan seia sekata dengan apa yang disampaikan Pak Mufli. Sama kan? Kalau tidak setuju tentunya akan ditolak oleh Ustadz Mufli. Ini kan sama kan? Oke, itu bukan mendoakan, tapi mengajak merenung. Nah, di konten saya juga saya mengajak merenung sebenarnya kalau paham yang komentar ini ya. Di konten itu saya mengatakan bom atom. Sama kan berarti dengan apa yang disampaikan dari Mesir. Anggaplah itu bukan doa. Oke, silakan bukan doa, ajakan merenung. Makanya saya di belakang kasih begini. Kalau memang ustadz-ustadz Wahabi tetap tidak mau berhenti mengkafirkan, menyirikkan atau menyesatkan amalia orang lain, maka saya mengajaknya juga. Bagaimana kalau saya juga mendoakan begini? Ya Allah, matikanlah orang-orang teman salafi ini, ustadz-ustadz salafi Wahabi ini ketika mengatakan amalia ini bid'ah, ini syirik, ini sesat, matikanlah dalam keadaan seperti itu. Seharusnya tidak usah takut juga kan? Kita ajak berenung seperti itu juga. Jadi intinya klarifikasi dari Pak Mufli ini menerjemah konten kreator dari Mesir yang mengajaknya untuk merenung. Ya kan sama saja, apa bedanya? Diterjemah ke dalam bahasa Indonesia, toh berarti Ustadz Mufli setuju. Kalau tidak setuju, kan ditolak itu. Itu ayo kita berpikir mas bro yang mengatakan seperti itu. Maka saya tidak akan menghapus video itu. Konten saya tidak akan hapus. Apalagi di belakang Pak Mufli itu menyatakan bahwa videonya itu sudah disembunyikan, diprivasi oleh beliau itu. Seharusnya video asli dari Pak Mufli ini jangan diprivasi. Biarkan orang menonton. Yang menerjemah orang Mesir itu biarkan orang menonton. Dan lagi sekarang banyak video Ustadz Mufli yang dihapus apa diprivasi saya kurang tahu. Termasuk video-video yang mereaksi Ustadz Adi Hidayat, yang memotong videonya Ustadz Adi Hidayat, semuanya sudah tidak ada di kontennya, di channelnya Pak Mufli ini. Dia mengatakan di akhir bahwa video aslinya itu ada, cuman diprivasi. Seharusnya Pak Mufli itu biar kami tahu apa sih maksud Anda sebenarnya itu
maka jangan diprivasi biar kami dapat melihatnya. Kalau diprivasi seperti ini kan kami tidak bisa melihat kebenarannya. Dan lagi kalau memang kebenarannya sama dengan isi klarifikasi Anda Pak Ustadz Mufli, ini sama saja. Anda setuju terhadap ajakan merenung dari konten kreator Mesir itu? Ya sama berarti. Anda setuju seperti itu. Oke, bukan berdoa. Adakah yang berani seperti itu misalnya? Ya silakan. Kami juga mengajak berenung sama seperti ini. Ya, berhubungan suami istri jima itu kan boleh, mubah. Bagaimana kalau orang Wahabi? Saya ajak merenung juga. Kalau saya doakan seperti ini, mudah-mudahan Ustadz Wahabi, Salafi Wahabi kalau tidak mau berhenti teriak bid'ah semoga wafat di dalam WC saat qadil hajat atau wafat ketika melaksanakan hubungan dengan suami istri. Kalau begitu, ada yang berani mengaminkan? Gitulah.